Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini ya, ibu akan mencoba menyajikan satu materi baru di mana kita sudah masuk ke elemen yang baru dan semester baru, yaitu tentang pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas sesuatu yang baru, ada kaitannya dengan kelas, objek, dan metode. Baik, kita perkenalkan dulu apa itu pemrograman berorientasi objek. Oh iya, tujuan pembelajaran jangan lupa. Jadi nanti dalam pertemuan kali ini, ya ini adalah target-target yang harus kita capai ya. Kita usahakan kita capai. Yang pertama, siswa tahu apa itu pemrograman berorientasi objek. Kemudian, siswa nanti juga harus tahu apa-apa saja aturan dasar di dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian, ada perbedaan antara bahasa pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Ya, dan terakhir, nanti siswa bisa mencontohkan berbagai macam kasus yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pemrograman berorientasi objek. Ini dia materi kita secara umum, pengenalan PBO-nya, lalu prinsip dasar PBO-nya, kemudian perbedaan PBO dan prosedural terstruktur. Dan terakhir kita kasih contoh-contoh ya dalam penerapan sehari-hari yang berkaitan dengan PBO-nya. Oke, ini target kita. Usahakan nanti bisa kita capai dalam pertemuan kali ini. Next, apa sih definisi PBO? Ya. Pernah dengar istilah PBO? Mungkin baru kali ini ya. Atau ada yang sering membaca artikel-artikel di internet, ya nanti sering menyebut itu namanya OOP. Nah, OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Oke. Nah, nanti kita bahas itu apa itu objek. Ya, jadi nanti ada kaitannya dengan objek. Jadi PBO itu orientasinya objek. Ingat ya, objek kita sebagai manusia adalah salah satu objek yang ada di alam semesta. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Misalnya ini, pulpen ini objek. Lalu pin kertas ini ya, klip kertas ini juga sebagai objek. Lalu di sini ada buku, ini juga buku sebagai objek, oke? Cuma nanti kalau kita kaitkan dengan pemrograman berorientasi objek, objek yang dimaksud di sini nanti lebih luas dari yang tadi Ibu contohkan. Oke, lanjut. Nah, yang penting ya, siswa harus mengetahui prinsip-prinsip atau hal penting dalam PBO itu nanti apa saja sih yang dibahas. Ini ada komponen penyusun pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada objek itu sendiri, lalu nanti ada namanya kelas, ya kelas objek. Lalu prinsip yang berikutnya, karakteristik pemrograman berorientasi objek. Nah, ini salah ketik ya, salah tulis nggak apa-apa. Apa saja karakteristik pemrograman berorientasi objek? Ada enkapsulasi atau istilah lainnya pembungkusan. Kemudian ada inheritance atau pewarisan, ya. Pewarisan, lalu polimorfisme. Jadi sesuatu yang kondisinya bisa sama gitu ya, banyak gitu, tapi dia sebenarnya hampir sama. Kemudian ada abstraksi atau abstrak, ya. Jadi nanti perhatikan karakteristiknya. Baik, apa sih perbedaan pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur atau prosedural? Ada yang pernah dengar apa itu pemrograman terstruktur atau pemrograman prosedural?
Iya, mungkin sebagian ada yang sudah pernah baca ya, atau pernah dengar. Bahkan sudah dipelajari. Iya, benar. Sudah dipelajari ya, atau sedang mempelajarinya. Baik, kita cek dulu apa saja perbedaannya. Nah, ini susun dalam bentuk tabel ya. Ini tabel, ada pemrograman berorientasi objek dan terstruktur. Nanti siswa bisa lihat dari file yang sudah Ibu share, sehingga nanti bisa dijadikan bahan literasi yang diulang-ulang. Oke, di sini ada apa itu? Kalau dasar konsepnya pada PBO bagaimana? Pada terstruktur bagaimana? Nanti bisa dibaca ulang. Dan nanti kalau ada yang masih belum paham, bisa kita diskusi lanjut ya. Oke? Iya, lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita ambil ya di dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan pemrograman berorientasi objek. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Ini ada sistem perpustakaan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita di sekolah ya. Ini ada sistem perpustakaan. Oke, sistem perpustakaan itu apa saja sih yang terlibat? Kelasnya kelas apa aja? Oke, ini kelas. Book, ya. Kalau di dalam perpustakaan, ya, kelas yang bisa kita ambil adalah satu book, buku ya. Kemudian library atau pustaka. Kemudian member, ya, member yang meminjam buku dan menggunakan pustaka. Ini keterangannya ya. Jadi nanti buku mewakili ini apa saja gitu ya. Jadi propertinya buku apa? Judul, pengarang, nomor ISBN. Kalau library mewakili pustaka dengan properti antar buku yang tersedia. Kemudian member, ya member itu kita sebagai pengguna pustaka ya. Nama, nomor keanggotaan, riwayat peminjaman. Lalu hubungannya apa? Antar kelas ini ada hubungan. Jadi nanti kalau kita ngobrolin kelas, itu ada komponen utamanya. Yang pertama, nama kelas. Kita sudah pernah bahas ya saat kita melakukan perancangan aplikasi. Ya, dalam hal pengembangan aplikasi kita sudah pernah bahas ya, diagram-diagram susunannya. Jadi hubungan library dengan banyak buku. Artinya, ya, satu library atau pustaka itu memiliki banyak buku. Member dapat meminjam banyak buku. Jadi nanti kaitannya begitu. Jadi di kelas itu nanti ada komponen utamanya nama, kemudian nama kelas, lalu atribut kelas dan metode kelas atau operasi ya. Nanti kita bahas lagi, ini contoh yang ada. Berikutnya ada game karakter. Nah, kalau kita nanti kaitkan dengan game karakter, itu ada kelas apa saja? Ada player, ada enemy, ada gamenya sendiri. Nah, di sini mungkin nanti diberi keterangan ya, supaya nanti siswa bisa lebih memahami maksudnya apa. Ya, jadi kalau di sini player mewakili pemain dengan properti seperti nama karakter, level, dan kesehatan. Ya, kalau di situ ya. Kemudian enemy, mungkin di dalam kita bermain game ya, bagi yang suka game, itu pasti ada musuhnya ya, enemy. Jadi lawannya gitu ya. Jadi kekuatan lawan atau lawannya bagaimana sih gitu. Masing-masing player itu mungkin ada lawan-lawan khususnya. Kalau game mewakili permainan dengan properti seperti daftar pemain dan daftar musuh. Dan nanti mungkin bisa dicari contoh yang lain. Game memiliki banyak player dan enemy. Oke, berikutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi sederhana saja ya, kalau kita ngobrolin PBO, ini karena kita masih mengenal konsep awal, kita bisa pahami dulu. Kalau nanti kita belajar pemrograman berorientasi objek, artinya apa? Semua hal-hal yang ada di dalam program itu terbungkus di dalam kelas-kelas ya, dan objek-objek. Kemudian nanti dalam PBU ada bagian penting, jangan lupa ada objek, ada kelas, ada objek pewarisan, ada pembungkusan, ada polymorphism dan abstraksi.
Mungkin begitu saja ya. Untuk kegiatan berikutnya kita nanti akan adakan latihan. Jangan lupa lakukan literasi dengan baik. Jadikan sumber belajar dari mana saja. Jangan terfokus pada apa yang dari guru. Boleh cari yang lain ya. Demikian kajian Ibu kali ini untuk membahas tentang kelas dan objek. Nanti akan kita bahas di slide yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.